Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys. Dimana donghua yang kita bahas kali ini bertema isekai, dimana MC-nya pindah, masuk ataupun mati kemudian hidup kembali di dunia lain, baik dunia game ataupun dunia fantasi guys, yang pastinya memiliki alur cerita yang menarik serta MC yang overpower. Nah, pada video kali ini Mimin telah merangkum 11 donghua isekai yang rilis di tahun 2023 ini guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, donghua ini season ketujuhnya rilis di tahun 2023 ini guys, dimana donghwanya glow up guys. Untuk grafiknya hampir sama dengan Jet Dynasty, dimana donghua ini akan melanjutkan cerita anak yang bernama Nili, yang merupakan seorang spiritual iblis yang terkuat di kehidupan masa lalunya. Ia berdiri di puncak dunia persilatan, namun pada saat itu desanya diserang oleh hewan iblis dan para kesatria yang bertarung dibantai guys beserta dirinya. Kemudian jiwanya terakhir kembali saat dia masih berumur 13 tahun. Meskipun dia yang paling lemah di kelasnya serta dianggap sampah, tapi dengan bantuan pengetahuan yang luas yang dia akumulasi dari kehidupan sebelumnya, dia berlatih sangat cepat dari siapapun guys. Nah, begitulah awal perjalanan Nili guys. Donghua ini mengisahkan protagonis yang bernama Feng Xia, yang merupakan pemain game yang tidak ada lelahnya untuk bermain. Bahkan saat ia lapar dan ingin makan, ia pun harus menggunakan bantuan berupa sedotan. Hingga suatu ketika ia ingin mengambil sesuatu yang membuatnya terjatuh guys, dan tiba-tiba pingsan dan masuk ke dalam game yang ia mainkan. Ia pun melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Nah, dengan kekuatan atribut dan strategi yang ia pelajari di game yang ia mainkan sebelumnya, dia dapat mengalahkan musuhnya dan mendapatkan masa atribut ringan mereka. Selain itu, dia juga bertemu dengan semua jenis wanita cantik di sepanjang jalan. Dan ketika ia bertemu musuhnya menertawainya dan meremehkan Feng Xia. Namun Feng Xia mengalahkan mereka dengan mudah. Donghua ini mengisahkan Li Changshou, seorang pemuda yang sakit parah yang secara tidak sengaja terakhir kembali di zaman kuno sebelum Conference God War dan menjadi seorang penyulingki. Untuk mencapai keabadian dan hidup di alam liar yang kejam, dia bertindak dengan cara yang sederhana, merencanakan segala sesuatu sebelum ia bertindak. Ia pun tidak pernah melangkah ke dalam bahaya dengan mudah. Ia menyembunyikan jati dirinya sebenarnya. Ia sangat ahli dalam mempraktikkan pelarian dan menyempurnakan eri pelasnya. Sampai suatu hari gurunya tiba-tiba menerima seorang perempuan alias murid juniornya guys, yang ingin berkultivasi dengannya. Ia pun terlibat dalam banyak petualangan, tapi ia sangat ahli dalam menyembunyikan kekuatan serta gerak-geriknya guys. Ia pun bergerak sambil mengalahkan musuh yang jahat. Ini adalah MC yang pura-pura lemah guys. Donghua ini bercerita tentang siswa sekolah menengah yang bernama Guyu, yang secara tidak sengaja melangkah ke dunia dimensi fantasi untuk menemukan ayahnya yang hilang secara misterius. Dan ia pun menjadi seorang jenderal dengan kemampuan khusus. Selama perjalanan mencari ayahnya, Guyu bertemu dengan banyak teman yang berpikiran sama dan mendapatkan persahabatan yang berharga. Dia juga menjadi lebih kuat dan lebih berani di bawah tekanan pertempuran, dan secara bertahap tumbuh menjadi anak laki-laki yang optimis. Nah, di bumi medan perang terakhir mereka, di mana dimensi cahaya mereduksi dirinya dan dimensi gelap menjadi permukaan datar. Roh dimensi dari kedua kubu juga tinggal di bumi, dan hanya sedikit manusia dengan kekuatan untuk membuka segel dimensi yang dapat mengubah roh dimensi menjadi kartu. Nah, yang bisa melakukannya mereka disebut Tuan Dimensi guys. Nah, untuk kalian penggemar Scumbag System cocok nih untuk kalian tonton, karena donghwanya menceritakan MC-nya yang sama-sama masuk ke dalam dunia novel. Dimana untuk donghua ini mengisahkan di situs web dimana Anda hanya membayar beberapa dolar
dan mendapatkan kata kunci. Dengan kata kunci itu, Anda dapat dengan mudah memasuki dunia novel untuk berkeliling dan menjelajah secara pribadi. Dan setiap kali Anda masuk, pengalaman yang terjadi secara otomatis akan menjadi bagian dari novel. Ini akan berfokus pada seorang novelis baru yang bernama Lampi. Ia melihat pengantar seperti itu dan mengklik mouse-nya untuk mendapatkan kata kuncinya. Kemudian ia menutup matanya dengan VR. Ia pun memasuki dunia VR, guys. Nah, di dalam novel itu, ia menjadi gadis tombol serigala yang lucu, guys, dan bertemu dengan Raja Domba yang lembut. Nah, disinilah kita akan melihat kisah cinta lucu mereka. Seorang elit bisnis yang bernama Yining merupakan CEO Sisu Group yang mengundurkan diri karena sakit, lalu tiba-tiba melakukan perjalanan ke dinasti Wu dalam sejarah alternatif dan masuk ke dalam tubuh menantu dengan status rendah berbargaining yang bernama Yining. Ia memiliki gaya liheng dan diremehkan, guys. Karena Yining memimpikan sena bela diri sejak kecil, dia menyembunyikan keterampilan bisnisnya yang sudah ia kenal di kehidupan sebelumnya. Di sana ia bercita-cita menjadi generasi pahlawan. Namun tanpa diduga, moral dunia tidak sesederhana yang ia pikirkan. Setelah menjadi nini, dia tidak hanya terlibat dalam kasus pengadilan penting, tetapi keluarga Su yang ia ikuti juga terancam oleh musuh yang kuat. Donghua ini menceritakan Wang Ke, yang dimana di kehidupan di buminya ia sangat kaya raya. Ia pun masih berusia 18 tahun. Bahkan sebelum lulus universitas, sudah banyak bank yang ingin mempekerjakannya. Namun karena pedang suci di tubuhnya, ia secara tidak sengaja dikirim ke dunia kultivasi yang berbahaya atau di bintang Shenzhou. Nah, mengandalkan keterampilan ilahi abadi yang diwariskan keluarganya, dia mengalami pasang surut untuk bergabung dengan faksi immortal. Dia pikir dia akan menghasilkan banyak uang, tetapi dia mau tidak mau harus terlibat dalam gejolak dua faksi, kebenaran dan kejahatan. Nah, mengandalkan bakat dan kecerdasan, Wang Ke mengambil setiap langkah untuk memenangkan hati wanita cantik di sana, lalu membangun kerajaan bisnisnya. Ia pun selangkah demi selangkah menetapkan diri pada jalan untuk menjadi Raja Dewa Abadi. Donghua ini akan menceritakan kisah protagonis bernama King Yicheng, yang dimana meskipun memiliki teknik pemurnian pil paling banyak di dataran itu dan terkenal di seluruh dunia, tetapi karena sena bela dirinya yang biasa-biasa saja, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat musuhnya Ouyang Haotiang mencuri martial soul kekasihnya, yaitu Feng Qiangsue, dan tepat di hadapannya kekasihnya dibunuh beserta saudaranya. Nah, dalam kesedihan, King Yicheng terlahir kembali dengan bantuan mutiara roh langit dan bumi, lalu kembali ke masa mudanya dan ingin mengambil semuanya kembali. Langkah awal baginya, ia kembali ke kota Yushi ketika dia masih kecil. King Yicheng menggunakan pemurnian pil untuk membantu keluarga Ling Aotiang yang telah menyelamatkan hidupnya agar bangkit dan melindungi mereka dari bencana di kehidupan sebelumnya. Donghua ini mengisahkan Ling Yung yang sudah 3 tahun menjadi budak pedang dari sekte King Yung di kerajaan Tiang Sui. Ia sering dibully dan direndahkan karena kualifikasinya yang biasa-biasa saja, dan hanya karena bantuan pil sehingga ia bisa menembus tingkat 3 dalam sena bela diri. Ia selalu diabaikan dan dianggap sampah, bahkan tidak pernah diterima menjadi murid luar, hingga ketika ia menemukan goa aneh dan beristirahat di dalamnya sambil membaca buku sena bela diri, tiba-tiba Sin berganti kepada anak yang bernama sama, namun profesinya sebagai pengacara. Ia masuk ke dalam goa yang sama dan tiba-tiba terkena sambaran petir dari sebuah batu aneh yang menyatukan tubuh kedua pria ini. Setelah kelahirnya kembali, Ling Yung yang sebelumnya bakat serta pemahamannya yang sangat buruk kini menjadi berbeda. Kemudian dia langsung bisa menembus sena bela diri tingkat ketiga dan bahkan bisa menjadi murid dari sekte luar. Donghua ini melanjutkan kisah Ning Feng yang dimana di kehidupan sebelumnya ia gagal melindungi ayahnya.
Lalu ia dikepung oleh sekelompok penyihir yang menyerangnya secara bersamaan hingga membuat ia sekarat. Yakin ia tidak akan menang, ia memutuskan untuk loncat dari tebing untuk mengakhiri hidupnya dan berharap masih diberikan kehidupan kedua. Namun bukannya meninggal, ia malah kembali ke tubuh masa lalunya saat ia berusia 17 tahun. Bersama dengan kebingungannya, ia dibekali dengan sena bela diri yang dikuasainya dulu. Saat itu ia mulai meningkatkannya, dan tanpa ia sadari kekuatannya sangat meningkat pesat yang membuatnya heran. Nah, disinilah ia memulai jalan untuk melindungi ayahnya kembali agar tidak terjadi sesuatu yang buruk di masa depan. Jauh di alam semesta yang gelap dan beku, 9 mayat naga besar diikat dengan peti mati perunggu kuno. Sepertinya peti mati ini sudah ada sejak kelahiran alam semesta. Pemandangan menakjubkan itu ditangkap oleh wahana antariksa yang melayang di luar angkasa. Dunia mitos raksasa terbuka, di mana keabadian secara bertahap muncul, dan peristiwa paranormal terus terjadi, di mana ini akan mengisahkan seorang pria dan teman sekelasnya yang mengadakan reuni setelah lulus mereka. Dan tiba-tiba karena peti itu ia pun dibawa ke alam yang berbeda. Nah, saat disitulah persahabatan mereka diuji, karena keinginan untuk hidup memaksa mereka mengikuti jalan para dewa kuno. Memasuki dunia kultivasi baru, akankah ada di antara mereka yang mencapai keabadian, ataukah mereka semua akan mati di sepanjang jalan? Nah, itu dia guys 11 rekomendasi Donghua Isekai yang rilis di tahun 2023 ini. Yang tentunya kalau ada rilisan baru lagi, kita akan buat untuk part keduanya guys. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.